Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya kepada kita, sehingga kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini di forum Zoom Meeting untuk melaksanakan latihan debat rutin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Wahyu Rahma selaku MC, dan selanjutnya saya akan membacakan tata tertib latihan debat. Yang pertama, latihan debat dilaksanakan secara daring dan tertutup untuk umum. Yang kedua, seluruh peserta yang mengikuti latihan debat diwajibkan untuk mengaktifkan kamera dan berpakaian sopan. Yang ketiga, peserta latihan sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Yang keempat, seluruh penonton diwajibkan untuk menonaktifkan mikrofon. Yang kelima, argumentasi yang dipaparkan tidak boleh mengandung unsur sara, provokasi, atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan kegaduhan. Yang keenam, peserta debat diperbolehkan untuk membawa catatan, alat tulis, dan lain-lainnya yang dapat mendukung kegiatan latihan. Yang ketujuh, mosi akan dikirim setiap hari Selasa. Yang kedelapan, peserta latihan debat wajib mencantumkan nama atau username pada Zoom sesuai dengan format berikut. Pro atau kontra underscore nama. Contoh, pro underscore rahmah atau kontra underscore rahmah. 9. Moderator berhak untuk memotong dan menghentikan pemaparan peserta apabila sudah melebihi batas waktu yang ditentukan. Itu tadi untuk tata tertib latihan debat. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan debat pada malam hari ini. Yang pertama, waktu untuk masing-masing pembicara selama 5 menit. Yang kedua, pembicara penyimpul diberi waktu 3 menit. Yang ketiga, pembicara ketiga tidak diperbolehkan untuk menjadi pembicara penyimpul. Yang keempat, interupsi baru boleh dilakukan setelah 1 menit waktu pembicara memulainya, dan 1 menit sebelum pembicara mengakhirinya. Yang kelima, interupsi akan dipersilahkan oleh pendebat yang sedang berbicara. Yang keenam, durasi untuk interupsi maksimal 10 detik. Yang ketujuh, apabila interupsi melebihi 10 detik, maka moderator atau juri berhak untuk menghentikannya. Yang kedelapan, interupsi tidak diperkenankan pada giliran pembicara penyimpul. Yang kesembilan, apabila terjadi kendala teknis pada salah satu peserta latihan debat yang sedang menyampaikan pendapat, maka rekan satu timnya berhak untuk menggantikan dan melanjutkan argumentasi dengan waktu yang tersisa. Kemudian yang terakhir, peserta latihan debat wajib berpakaian rapi dan sopan selama latihan berlangsung. Oke teman-teman semua, itu tadi peraturan dan juga tata tertib latihan debat pada malam hari ini. Kemudian untuk memasuki acara inti, yaitu sesi perdebatan, akan dipandu oleh moderator, yaitu rekan saya, Fadilah. Halo Fadilah, selamat malam. Halo Rahma, selamat malam. Oke Fadilah, apakah sudah siap untuk memandu latihan debat pada malam hari ini? Oke, sudah siap. Oke Fadilah, time is yours. Oke, thank you Rahma. Sebelumnya, perkenalkan saya Fadilah. Saya sebagai moderator untuk memandu latihan rutin debat pada malam hari ini. Mosi perdebatan kita yaitu Dewan ini akan menghentikan operasional pabrik rokok dan penyebarannya sebagai upaya menyelamatkan kesehatan generasi muda. Dari tim pro ada Alexia Devanya, Eko Ramadhani, dan Vidya Berliana. Sedangkan dari tim kontra ada Nadia, Fatwa Nugroho, dan Isna Nurhidayah. Baik, kedua tim apakah sudah lengkap? Dari tim pro sudah. Baik, apakah tim kontra sudah lengkap semuanya? Dari tim kontra sudah lengkap. Baik, terima kasih. Tidak berlama-lama lagi, latihan rutin debat kita akan dimulai. Baik, dipersilakan kepada pembicara satu terlebih dahulu dari tim pro untuk menyampaikan argumentasi perdebatannya. Pembicara satu pro, apakah sudah siap? Sudah, Kak. Suara saya terdengar nggak ya?
sedikit kecil. Apakah bisa dibesarkan lagi? Tes. Ya, didekatkan lagi. Udah deket banget, Kak. Dibesarin. Dibesarin aja lagi suaranya. Aduh, oke. Ini udah kedengeran kan? Udah kedengaran. Oke. Oke. Baik, terima kasih. Perdebatan akan saya mulai dari hitungan 3, 2, 1. Terima kasih kepada Dewan Juri dan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan perdebatan pada kali ini. Saya Alexia Zimanya dari pihak Pro. Sebelumnya saya akan memberikan materi muatan mengenai keberpihakan kami terhadap mosi kali ini. Di mana mosi kali ini yaitu mengenai Dewan ini akan menghentikan operasional pabrik rokok dan penyebarannya sebagai upaya menyelamatkan kesehatan generasi muda. Bahwasannya mosi pada kali ini sangat berpengaruh terhadap keselamatan generasi muda kita saat ini. Saya akan memberitakan limitasi debat, yaitu industri rokok yang ada di negara Indonesia dan yang menjadi objek pembahasan pada debat malam hari ini adalah generasi muda yang berumur 16-30 tahun. Baik, kami dari sisi Pro menyetujui mosi pada malam hari ini bahwa menghentikan operasional pabrik dapat mencegah generasi muda untuk merokok dan meningkatkan kesejahteraan generasi muda terutama dalam hal kesehatan. Kita tahu kesehatan merupakan hal yang terpenting untuk meneruskan generasi bangsa dan menciptakan generasi yang lebih baik lagi di masa depan. Maka dari itu, pemerintah perlu untuk menghentikan kegiatan operasional industri rokok di Indonesia agar mengurangi stok rokok yang ada di marketplace dan menghentikan distribusi rokok itu sendiri. Berdasarkan data Riskesdas 2007, prevalensi merokok di Indonesia naik dari tahun ke tahun. Persentase pada penduduk berumur lebih dari 15 tahun adalah 35,4% aktif merokok. Jadi berarti 2 di antara 3 laki-laki adalah perokok aktif. Dari Menkes sendiri mengatakan bahwa kecenderungan peningkatan jumlah perokok tersebut membawa konsekuensi jangka panjang. Jadi konsekuensinya itu tidak merokok tapi langsung seminggu atau sebulan atau 2 bulan, tapi itu bisa 2 sampai 5 tahun. Ada juga banyak artikel yang membuktikan adanya hubungan kausal antara penggunaan rokok dengan terjadinya berbagai penyakit kanker, penyakit jantung, penyakit sistem saluran pernapasan, penyakit gangguan reproduksi, dan kehamilan. Karena kita tahu sendiri asap dari tembakau mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia toksik dan 43 bahan penyebab kanker. Di Indonesia sendiri, pengendalian rokok masih minimal. Indonesia menjadi nomor 3 terbanyak jumlah perokoknya di dunia setelah Tiongkok dan India. Kita tahu Indonesia ini masih merupakan negara berkembang kan. Jadi kita masih butuh pembangunan negara. Jadi kita tahu juga target dari industri rokok saat ini adalah generasi muda. Jika generasi muda itu sudah rusak dari awal, maka pembangunan sendiri akan terhambat gitu. Lalu berbagai riset kesehatan juga menyatakan bahwa rokok berbahaya untuk kesehatan dan menimbulkan dampak kesehatan. Dan kita tahu juga kita kan tahu kan kalau pemerintah itu kan memberikan pelayanan publik kayak misal BPJS atau KIS, maka dana negara itu akan habis untuk membiayai kesehatan perokok, sehingga dana yang harusnya buat pembangunan untuk memajukan negara itu tuh malah habis untuk membiayai orang yang sakit. Kita tahu 67% dari laki-laki usia 15 tahun ke atas itu mungkin 70%-nya itu peserta BPJS dan itu adalah perokok aktif. Kita tahu juga umur 15 hingga sekitar 25 tahun itu adalah di mana masa remaja itu mencari jati diri kan. Jadi mereka itu memiliki motivasi untuk merokok karena umumnya itu ada faktor psikososial antara lain karena ikut-ikutan mencontoh orang tua, saudara kandung, terus ikut mencontoh teman sebaya, ingin disebut dewasa, coba-coba dan lain-lain. Dan kita tahu bahwa banyak paradigma di kehidupan sehari-hari seperti budaya muncul dalam bentuk penyebutan banci untuk remaja pria yang tidak merokok. Hal ini jelas menekan para remaja yang tidak merokok secara psikologis. Akhirnya mereka menjadi luluh dan merokok.
Maka kami tim Pro sangat setuju dengan mosi pada malam hari ini dan solusi yang kami berikan sebagai tim Pro adalah pemerintah perlu menghentikan kegiatan operasional pabrik atau industri rokok. Pemerintah yang kita tahu pemerintah itu kan handling the biggest power gitu loh di setiap negara. Maka dari itu terlebih di Indonesia, maka pemerintah perlu menyadari generasi muda Indonesia sedang diincar oleh industri rokok. Untuk itu, tidak ada cara lain selain menutup pabrik-pabrik rokok dan distribusinya. Pemerintah harus sadar penyumbang penyakit terbesar di Indonesia itu adalah disebabkan oleh rokok. Kita tahu pemerintah memberikan pelayanan publik gratis bagi masyarakat. Namun di sisi lain, semakin banyak yang terkena penyakit kritis disebabkan oleh rokok, maka anggaran negara pun dapat terkikis untuk membiayai orang-orang yang sakit akibat dari rokok. Terima kasih. Baik, terima kasih pada pembicara Pro 1. Selanjutnya lanjut kepada pembicara kontra 1. Apakah sudah siap? Siap. Baik, terima kasih. Silakan dimulai. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman semuanya. Saya pembicara pertama dari tim kontra akan menyampaikan argumen perdebatan kali ini yang akan saya mulai dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Baik, saya di sini sebagai tim kontra tidak setuju terhadap mosi yang diberikan, yaitu Dewan ini akan menghentikan operasional pabrik rokok dan penyebarannya sebagai upaya menyelamatkan kesehatan generasi muda. Dan saya sebagai tim kontra juga tidak setuju dengan argumen pembicara pro pertama tadi. Menurut saya, cara yang efektif untuk menyelamatkan kesehatan generasi muda dari bahaya rokok bukan dengan cara menghentikan operasional pabrik rokok tersebut, beserta penyebarannya. Akan tetapi, caranya harus dengan memberikan sosialisasi agar tumbuh niat dan kesadaran dari diri masing-masing individu untuk menjaga kesehatan tubuhnya dari bahaya rokok. Karena akan percuma jika operasional pabrik rokok dihentikan, tapi masyarakat tetap menginginkannya. Maka mereka akan tetap melakukan segala hal untuk memenuhi keinginannya tersebut, seperti merokok dengan lintingan tembakau buatan sendiri atau melakukan penyelundupan rokok, dan tentunya malah akan menimbulkan dampak buruk lainnya. Dewan Juri yang terhormat, selain alasan yang saya paparkan sebelumnya, saya sebagai tim kontra juga tidak setuju terhadap mosi karena menurut saya pabrik rokok berkontribusi besar dan berperan penting sebagai salah satu penopang ekonomi di Indonesia. Pabrik rokok memberikan sumbangan yang besar terhadap devisa negara, mengurangi pengangguran dan menjadi sponsor banyak beasiswa yang sangat membantu masyarakat. Menurut data yang saya baca, industri rokok tersebut menyumbang pendapatan negara melalui cukai sebesar 13,3 triliun pada tahun 2000. Devisa sebesar 20 tenaga kerja. Dapat kita ketahui bersama bahwa pabrik rokok memegang peranan penting terhadap penambahan devisa negara. Dan menurut saya sebagai tim kontra, apabila operasional pabrik rokok dihentikan dengan alasan untuk menjaga kesehatan generasi muda, maka saya rasa kebijakan tersebut bukanlah keputusan yang bijaksana karena tidak memikirkan tentang pemasukan devisa negara yang digunakan untuk pembangunan negara dan juga tidak memikirkan para petani tembakau yang sumber penghasilannya bersumber dari penjualan tembakau. Dewan Juri yang terhormat, pabrik rokok merupakan salah satu penopang ekonomi negara yang artinya dari sektor tersebut juga yang memberikan lapangan pekerjaan untuk mencegah pengangguran. Karena hal tersebut, maka penghentian operasional pabrik rokok selain berdampak pada kurangnya sumber pendapatan devisa yang besar terhadap negara, juga dapat meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. Bayangkan apabila kebijakan tersebut dilaksanakan, maka buruh pabrik rokok yang berjumlah jutaan di Indonesia tidak dapat bekerja karena terkena PHK dan akhirnya menjadi pengangguran yang bisa menjadi beban dan masalah negara yang lebih besar nantinya. Jika operasional pabrik rokok dihentikan, maka pemerintah harus sudah mempunyai solusi yang akan muncul seperti berkurangnya devisa negara dan bertambahnya pengangguran. Akan tetapi, fakta yang kita ketahui, pemerintah sampai saat ini belum menemukan solusi terhadap permasalahan pengangguran, dan belum ada pengganti hasil industri rokok sebagai sumber pendapatan devisa negara. Jadi, jika operasional pabrik rokok dihentikan, maka saya yakin akan timbul masalah yang lebih rumit lagi dan negara belum
memiliki solusi untuk masalah yang akan muncul tersebut. Jadi, industri rokok sangat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan negara dan mengurangi adanya pengangguran. Dan sangat tidak efektif jika pabrik rokok dihentikan dengan alasan untuk menjaga kesehatan generasi muda. Sedangkan dampak yang akan muncul akibat kebijakan tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Maka sekali lagi saya sangat menolak mosi penghentian operasional pabrik rokok dan penyebarannya sebagai upaya menyelamatkan generasi muda. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara 1 dari tim kontras, dilanjutkan oleh pembicara 2 dari tim pro. Apakah sudah siap? Sudah. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Baik, dipersilakan kepada pembicara tim 2 pro untuk memberikan argumentasinya. Baik, saya akan menyampaikan argumentasi mulai pada hitungan 3, 2, 1. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik Dewan Juri yang terhormat, moderator yang saya hormati, lawan debat yang saya hormati, dan teman berpikir saya yang saya banggakan. Saya sebagai pembicara 2 dari tim pro yang akan melanjutkan dan mempertegas kembali argumentasi yang telah dibangun oleh pembicara 1 kami. Dengan mosi, Dewan ini akan menghentikan operasional pabrik rokok dan penyebarannya sebagai upaya menyelamatkan kesehatan generasi muda. Kami dari tim pro menyatakan kesetujuan kami terhadap mosi perdebatan kali ini dengan pertimbangan sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya merokok menjadi masalah yang sangat kompleks dan dalam hal ini berbagai aspek kehidupan terlibat di dalamnya, seperti menyangkut aspek psikologis, gejala sosial, serta ekonomi dan tentunya juga kesehatan. Oleh karena itu, merokok memiliki sangat banyak efek negatif yang berbahaya pada kesehatan manusia dan juga tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri saja, melainkan berdampak buruk juga kepada masyarakat di sekitarnya. Jika dilihat dari segi ekonomi dan kesehatan, merokok tidak ada dampak positifnya sama sekali bagi pengguna. Yang ada hanyalah merokok merupakan tindakan yang sangat merugikan baik untuk dirinya sendiri maupun orang di sekitarnya. Contoh dari segi ekonomi, uang yang kita gunakan untuk membeli rokok dapat disimpan sebagai tabungan bagi masa depan. Kemudian juga seperti yang rekan kami sebutkan tadi, bahwa ini juga berkaitan dengan masalah kesehatan yang dapat ditimbulkan, yang mana masalah kesehatannya bukanlah suatu masalah biasa, namun sudah menjadi masalah kesehatan yang boleh dibilang sangat berbahaya. Penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat merokok seperti yang kita ketahui, yaitu ada penyakit paru-paru, penyakit impotensi dan organ reproduksi, penyakit lambung, resiko stroke, dan juga gangguan janin bagi ibu hamil. Jika dilihat dari segi lingkungannya, jika dilihat dari orang di sekitarnya atau yang dapat disebut dengan perokok pasif, tindakan pengguna rokok sering tidak sadar bahwa orang di sekitarnya juga ikut menghirup asap rokok yang dampaknya bagi kesehatan orang lain. Hal ini disebabkan karena daya tahan seorang perokok pasif pada zat-zat berbahaya lebih rendah, dan hal ini membuat perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Perokok pasif bisa mengalami kecanduan, sebab orang yang tadinya anti asap rokok bisa berubah menjadi kebiasaan. Hal ini dikarenakan adanya kandungan nikotin yang dapat mengakibatkan efek kecanduan bagi penghisapnya. Selanjutnya, bagi remaja yang melihat seseorang merokok, mereka akan merasa tertarik untuk mencoba-coba rokok, karena remaja memiliki rasa keinginan tahuan yang tinggi dan juga rasa penasaran yang tinggi. Dan saya tidak setuju dengan argumen yang sudah disampaikan oleh tim kontra tadi yang menyebutkan bahwa selama ini rokok dibilang sebagai penyumbang devisa terbesar untuk negara, padahal nyatanya rokok itu justru menyumbang kerugian terbesar negara, seperti yang telah disampaikan oleh Mei Lisa dalam konferensi pers. Beliau mengatakan bahwa rokok mengakibatkan kerugian hingga hampir 27,7 triliun, dan sebagian besar kerugiannya tersebut ditanggung oleh BPJS, seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara 1 pro kami. Kerugian yang ditimbulkan rokok bukan hanya masalah kesehatan saja, tapi juga masalah moral dan finansial. Dan dalam hal ini kami menyatakan dengan tegas bahwa kami dari tim pro sangat amat setuju dengan mosi kali ini, yaitu Dewan ini akan menghentikan operasional pabrik rokok dan penyebarannya sebagai upaya menyelamatkan kesehatan generasi muda, sehingga potensi dan produktivitas Indonesia tidak terancam karena tingginya paparan rokok pada generasi mudanya dan juga mencegah munculnya perokok remaja baru bagi Indonesia. Terima kasih.
Baik, terima kasih pada pembicara 2 dari tim pro. Dilanjutkan oleh pembicara 2 dari tim kontra. Apakah sudah siap? Baik, apakah suara saya terdengar? Baik, sudah terdengar suaranya. Baik, Baik. kepada pembicara 2 tim kontra, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri dan juga rekan berpikir saya yang saya hormati. Pidato perdebatan akan saya mulai pada 3, 2, 1. Baik, di sini saya akan mempertegas lagi dan saya akan menyetujui bagaimana kontra 1 menyebutkan materi-materi yang sudah kita sebutkan. Ada beberapa argumentasi yang akan saya sampaikan di sini, yaitu argumentasi untuk memperkuat dari tim kontra 1. Jika pabrik rokok berhenti beroperasi, akan ada jutaan masyarakat kehilangan pekerjaan. Menurut data yang saya ambil dari majalah tempo.com, yang teman-teman bisa cek sendiri majalah itu, bahwasanya pemerintah tetap menjaga keberadaan pabrik rokok dikarenakan sekitar 6,1 juta orang menggantungkan hidupnya dari industri itu. Mulai dari petani, pengecer rokok, dan juga sampai petani cengkeh. Masyarakat yang bergantung ke industri rokok meliputi petani tembakau sebanyak 2 juta orang, petani cengkeh sebanyak 1,5 juta orang, buruh industri tembakau sebanyak 0,6 juta orang, dan juga untuk percetakan 1 juta orang dan pengeceran 1 juta orang. Lalu jikalau pabrik rokok diberhentikan seperti apa yang tim pro sebutkan, itu akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap 6,1 juta masyarakat ini. Mau dikemanakan perut 6,1 juta orang ini jikalau pabrik rokok secara serta-merta diberhentikan tanpa melihat sudut pandang dari masyarakat yang lain. Dan juga kita membahas masalah dana. Penghasilan dari rokok menyumbang dana yang sangat besar terhadap negara. Dari data yang diambil, lagi-lagi data dari majalah Tempo, selama 2012, produksi rokok mencapai 303 miliar batang. Ini meningkat 2,2% dibandingkan tahun 2011, sebanyak 2.709,4 miliar batang. Kemana rokok ini ekspor, yaitu rokok ini akan diekspor ke Malaysia, Filipina, dan sekitarnya. Yang akhirnya itu akan meningkatkan devisa negara sebanyak 160 juta US dollar pada 2011 dan kini mencapai 613 juta US dollar. Ini adalah data valid yang bisa teman-teman cek sendiri. Dan kini rokok juga mendapatkan angka ekspor yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan pajak dari cukai rokok kepada negara itu meningkat sehingga meningkatkan pendapatan negara. Dari tadi tim pro menyatakan bahwa rokok itu sangat mengganggu pendapatan negara karena rokok mengurangi anggaran negara akibat dana BPJS yang digunakan untuk masalah perokok. Padahal data valid yang saya dapatkan di tahun 2018 ketika BPJS, kalau teman-teman ingat, ketika BPJS itu mengalami defisit anggaran hingga 16,5 triliun, dana dari mana pemerintah? Pemerintah menyumbangkan dana dari bea cukai rokok. Jadi data yang diberikan oleh tim pro tadi saya anggap kesalahan fatal dikarenakan fakta lapangan itu menjamin data tersebut tidak valid. Dan juga sektor rokok juga tidak semata-mata menjual rokok tanpa ada kontribusi yang lebih terhadap negara dan juga masyarakat Indonesia. Di antaranya adalah pabrik rokok juga memberikan kontribusi terhadap pendidikan, yaitu dengan adanya Jarum Beasiswa Plus. Ini yang sudah familiar banget di kalangan telinga teman-teman semua. Beasiswa ini, for information, sudah ada semenjak tahun 1984. Mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa ini adalah 200.360 mahasiswa. Sudah sebanyak itu mahasiswa yang sangat terbantu oleh beasiswa rokok ini. Dan itu sudah tersebar di 123 universitas di Indonesia. Baik, kita akan sedikit membedah masalah yang terjadi pada kesempatan malam hari ini. Masalah utama bukanlah pada pabrik rokok, tapi pada pola pikir dan pandangan dari generasi tersebut. Yang artinya pada dasarnya penyuluhan tentang rokok ini harus digencar-gencarkan oleh pemerintah agar generasi muda tidak terlalu terbawa oleh arah sekarang. Yang beranggapan bahwa pemerintah harusnya membuat regulasi yang tepat sehingga masyarakat itu tidak semena-mena dalam mengakses rokok tersebut. Oke, jika masih tidak paham, kita coba menggunakan contoh analogi. Jika kita ada di restoran gitu kan, terus kita memesan makanan, lalu makanan itu dibawakan oleh pelayan, dan makanan itu ternyata tidak enak gitu. Ya masa pelayannya yang dipecat, padahal pelayan hanya mengantarkan makanan.
Seharusnya kokinya dong yang dipecat, bukan pelayannya. Apa sih maksud dari analogi tersebut? Maksud dari analogi tersebut adalah kita tidak bisa sembarangan menutup pabrik rokok karena bukan itu sumber masalahnya. Jikalau itu ditutup, pabrik rokok ditutup, maka akan menyebabkan masalah-masalah baru yang ini akan bertentangan dengan apa yang kita perdebatkan malam ini. Yang kita perdebatkan malam ini adalah bagaimana permasalahan itu dapat terselesaikan. Tapi ketika itu ditutup, ini tidak menyebabkan masalah sama sekali. Dan penyebutan kata banci itu saya anggap tidak relevan karena sendiri saya tidak merokok dan teman-teman saya tidak ada yang menganggap saya banci. Saya maco-maco aja. Seperti itu. Terima kasih kepada Dewan Juri. Perdebatan saya tutup. Terima kasih. Baik, terima kasih pada pembicara 2 tim kontra. Dilanjutkan oleh pembicara 3 dari tim pro. Apakah sudah siap? Oke, sudah siap. Baik. Dipersilakan pada pembicara 3 dari tim pro untuk memberikan argumentasinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya selaku pembicara ketiga. Baik, pidato perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, di sini saya selaku pembicara ketiga akan mempertegas kembali argumen yang mana telah disampaikan sebelumnya oleh pembicara 1 dan 2 tim kami, sekaligus membidas terhadap apa yang disampaikan oleh tim kontra. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwasanya menghentikan operasional pabrik rokok dapat mencegah generasi muda untuk merokok dan meningkatkan kesejahteraan generasi muda, terutama dalam hal kesehatan. Nah, selanjutnya, seperti yang kita ketahui juga, kesehatan merupakan hal yang terpenting untuk meneruskan generasi muda bangsa dan menciptakan generasi yang lebih baik lagi di masa depan. Saat ini, titik fokus masa depan bangsa berada pada kita, yakni sebagai generasi penerus bangsa, generasi emas, agent of change, yang mana perlu adanya suatu kebiasaan yang baik dalam memupuk hal tersebut. Apalagi sekarang negara kita sebagai negara nomor 3 dengan jumlah perokok terbanyak di dunia, setelah Tiongkok dan India. Semakin banyaknya generasi muda yang terpapar dengan asap rokok, tanpa disadari terus menumpuk menjadi zat toksik dan karsinogenik yang bersifat fatal. Kemudian saya akan membidas pernyataan dari tim kontra. Pernyataan dari kontra 1. Yang pertama, pernyataan dari kontra 1 yang menyatakan bahwasanya adanya solusi berupa sosialisasi terkait bahaya rokok. Namun di sini tim kontra kurang memahami pada mosi perdebatan malam hari ini karena terkait keadaan yang sebenarnya, bahwa sosialisasi telah dilakukan melalui berbagai media seperti TV, pamflet, dan berita-berita lainnya. Nah, di sini juga media-media tersebut sudah mensosialisasikan terkait bahaya rokok. Terus juga dari kontra 1 itu mengatakan bahwa rokok itu menjadi penyumbang devisa negara terbesar. Tapi di sini saya menekankan sekali lagi, selama ini rokok dibilang sebagai penyumbang devisa terbesar untuk negara. Padahal nyatanya rokok justru menyumbang kerugian terbesar negara seperti yang telah disampaikan oleh Melissa dalam konferensi pers. Bahwa beliau mengatakan bahwa rokok mengakibatkan kerugian hingga hampir 27,7 triliun dan sebagian besar atau kerugian tersebut ditanggung BPJS. Kerugian yang ditimbulkan rokok bukan hanya masalah kesehatan saja, tapi juga masalah moral dan finansial. Nah, terus selain hal tersebut, dari tim kontra 2 itu menyatakan bahwasanya 61,1 juta pegawai yang di PHK apabila pabrik rokok itu ditutup mau dibawa kemana. Akan tetapi di sini saya ulangi sekali lagi, tim kontra 2 gagal memahami mosi pada perdebatan kali ini karena dari tim kontra 2 hanya memberikan opini-opininya tanpa memberikan solusi yang jelas. Jadi tim kontra 2 masih kurang memahami terkait mosi pada perdebatan malam hari ini. Terus terkait beasiswa rokok. Nah, di sini beasiswa rokok. Terkait beasiswa, kita tidak hanya punya beasiswa dari rokok saja, tetapi ada beasiswa lainnya yang dapat diberikan kepada generasi muda selain dari rokok. Kemudian lalu seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, bahwa rokok ini sudah menjadi suatu masalah yang sangat kompleks. Dalam hal ini, berbagai aspek kehidupan terlibat di dalamnya, seperti menyangkut aspek psikologis, gejala sosial, serta ekonomi, dan tentunya kesehatan. Nah, di sini sudah disampaikan juga oleh tim kami selaku tim pro
yang menjelaskan bahwasanya aspek-aspek tersebut merupakan aspek yang paling mempengaruhi generasi muda pada saat ini. Dari segi ekonomi juga, kita sendiri sudah bisa tahu sekaligus menyadari uang yang dipergunakan untuk membeli rokok dalam sehari itu bisa mencapai 50.000. Alangkah baiknya uang tersebut ditabung dan dipergunakan untuk hal-hal yang lebih berguna. Sekali lagi, saya menyatakan kesehatan kita itu penting. Mengingat rokok perlu Anda tahu bisa menyebabkan penyakit yang cukup fatal, seperti contohnya penyakit paru-paru, penyakit impotensi dan organ reproduksi, penyakit lambung, resiko stroke, gangguan janin bagi ibu hamil. Lalu dari segi lingkungan, juga ini sangat berpengaruh. Bisa kita lihat dari orang-orang yang terkena pengaruh asap rokok atau yang biasa dikenal dengan perokok pasif. Daya tahan seorang perokok pasif pada zat berbahaya lebih rendah dan hal ini membuat perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Hal ini sangat berpengaruh bagi orang lain. Perokok pasif bisa mengalami kecanduan. Nah, di sini tadi juga dari tim kami telah menyebutkan bahwasanya terdapat aspek psikologis. Nah, terus motivasi para remaja untuk merokok umumnya karena faktor psikososial, antara lain karena ikut-ikutan, mencontoh orang tua dan saudara kandung, ikut mencontoh teman sebaya, ingin disebut dewasa, coba-coba dan lain-lain. Seringkali mereka yang tidak merokok itu disebut dengan istilah banci kepada lelaki yang tidak merokok. Hal ini mempengaruhi psiko si anak tersebut sehingga terpengaruh dan ikut mencoba rokok tersebut. Sekali lagi, dari kami menegaskan bahwasanya kami dari tim Pro amat sangat setuju dengan mosi kali ini, yakni Dewan ini akan menghentikan operasional pabrik rokok dan penyebarannya sebagai upaya menyelamatkan kesehatan generasi muda, sehingga potensi dan produktivitas Indonesia tidak terancam karena tingginya paparan rokok pada generasi mudanya, dan juga mencegah munculnya perokok remaja baru bagi Indonesia. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih pada pembicara Pro 3. Dilanjutkan oleh pembicara Pro, maaf saya ulangi, dilanjutkan oleh pembicara Kontra 3. Apakah sudah siap? Suaranya tidak kedengaran. Belum kedengaran. Kalau sekarang gimana? Terdengar? Sekarang kedengaran tapi kecil banget. Kecil banget ya. Kalau sekarang? Masih kecil banget. Kecil banget. Coba bentar. Gimana sekarang terdengar? Lumayan sudah terdengar. Ini aja ya. Ya, baik, terima kasih kepada pembicara Kontra 3, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator dan juri atas kesempatannya hari ini. Perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Seperti yang telah dibahas oleh rekan saya sebelumnya dan juga dipertegas oleh Lembaga Tembakau Jember, bahwa industri rokok sendiri membentuk lapisan kerja di Indonesia, mulai dari jumlah petani tembakau dan cengkeh. Dari Kementerian Perindustrian saja mencapai 3 juta kartu keluarga, ditambah sektor pengolahannya, sirkulasi, pedagang, hingga pekerja advertising atau media. Kemudian, apabila sektor industri rokok dimatikan, maka berdampak signifikan terhadap ketenaga kerjaan di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan akan membawa penurunan terhadap tingkat kesehatan masyarakat apabila sebanyak 6,1 juta pekerja yang telah disebutkan oleh rekan saya Fatwa tadi akan kehilangan pekerjaannya karena penutupan sektor pabrik rokok. Kemudian, ketika pembicara Pro mengatakan bahwa sektor rokok malah memberikan kerugian besar terhadap negara, lalu bagaimana dengan lapangan kerja sebanyak 6,1 juta tadi dan harga cukai yang diberikan oleh sektor rokok tersebut terhadap pemerintah. Kemudian, selain itu, sektor rokok menyumbang pendapatan negara terbesar bahkan dibandingkan sektor strategis lainnya, misalnya seperti minyak dan gas bumi, di mana dalam satu batang rokok digambarkan memberikan keuntungan sebesar 70% kepada negara pada tahun 2017 ketika membeli rokok berdasarkan Undang-Undang Cukai Nomor 39 tahun 2007, yakni cukai 57%, PPN sebesar 9,1% dan juga PDRD sebesar 10%. Dan pada tahun 2018 hampir memberikan 96% dari total cukai nasional atau setara dengan 10% total pendapatan pemerintah atau bisa dibilang dengan nominal 153 triliun. Kemudian
Selain itu, generasi muda mempunyai banyak kesempatan emas, salah satunya atas dukungan beasiswa dari pihak industri rokok, seperti yang rekan saya sebutkan sebelumnya. Dan juga pada saat BPJS mengalami defisit keuangan, pemerintah mendapatkan suntikan dana sebesar 16,5 triliun dari industri rokok. Dan juga harga cukai yang tinggi juga ditujukan agar kaum menengah ke bawah dan anak kecil serta remaja tidak dapat membeli rokok dengan leluasa. Maka dari itu, dari harga cukai yang tinggi tersebut sudah memberikan pendapatan yang tinggi terhadap pemerintah, dan juga hal itu juga merupakan salah satu syarat dari pemerintah agar kaum menengah ke bawah atau juga anak kecil tidak dapat membeli rokok dengan leluasa. Kemudian juga dari pihak kontra 1, rekan saya Isna menyatakan bahwa menjaga kesehatan bukan hanya dengan penghentian pabrik rokok, karena tembakau sendiri dijuluki sebagai tanaman suci atau obat dari Tuhan, di mana tembakau ini mengandung potensi terapeutik yang kuat untuk mengobati kondisi seperti diabetes tipe 2, kemudian stroke, demensia, artritis. Jadi tembakau ini bukan hanya memberikan kerugian bagi penggunanya, tapi juga mempunyai manfaat. Jadi kita tidak hanya boleh melihat dari sisi negatifnya, juga kita lihat sisi positif dari tembakau itu apa. Karena tembakau sendiri itu bisa digunakan untuk pengobatan. Bahkan seorang peneliti medis asal Belanda bernama Gilles Everets pun meyakini bahwa sedemikian tingginya manfaat tembakau. Beliau bilang kalau misalnya sebagian dokter itu bakal menganggur. Artinya kalau misalnya kita tahu manfaat dari tembakau itu sendiri, maka dokter tersebut tidak punya kesempatan untuk istilahnya mengobati pasiennya seperti itu. Kemudian dengan kata lain, artinya Everest menganggap bahwa tembakau adalah obat dari semua penyakit yang digunakan dengan membakar dan menghisapnya melalui bisa dari pipa atau kertas yang biasanya dibuat. Kemudian yang harus diperhatikan adalah rokok dibatasi penggunaannya. Kemudian indikasi siapa saja sih yang boleh menggunakan rokok dan menggunakannya pada tempat yang mana dan kapan yang harus digunakan. Demikian dari pihak argumentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada pembicara kontra 3. Dilanjutkan oleh pembicara penyimpul dari tim kontra, dipersilakan. Apakah sudah siap? Baik, apakah suara saya terdengar? Baik, sudah sangat terdengar. Dipersilakan. Baik, untuk pidato penyimpul akan saya mulai pada 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman berpikir yang saya banggakan, di sini saya akan mempertegas kembali apa yang sudah kami diskusikan dan apa yang sudah kami paparkan. Kesimpulan yang dapat kami berikan adalah bahwa keberadaan pabrik rokok itu sangat membantu kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia. Hal itu tidak bisa membuat kita serta-merta untuk menghentikan operasional dari pabrik rokok, mengingat keterkaitan pabrik rokok dengan masyarakat dan pemerintah. Keterkaitan di sini adalah keterkaitan dalam segi pekerjaan dan juga keterkaitan dalam segi pendapatan. Hal lain adalah bagaimana rokok itu berperan pada sektor pendidikan yang sudah sangat berpengaruh bagi peningkatan pendidikan di Indonesia. Dan juga solusi yang sudah kami berikan, saya anggap itu solusi yang sudah relevan, di mana solusinya adalah memberikan sosialisasi dan regulasi. Tim pro tadi hanya menyanggah tentang masalah sosialisasi yang sudah diberikan dari pemerintah kepada masyarakat. Betul sekali, sosialisasi itu sudah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tapi regulasi yang terkait itu belum diberikan kepada pemerintah dan masyarakat. Terbukti dari tim pro yang tidak menyanggah masalah regulasi yang saya bawa atau yang kami bawa tadi. Hal ini menjadi seakan-akan bahwa solusi yang kami berikan itu sudah tepat dan menjalankan regulasi dari pemerintah kepada masyarakat itu sudah tepat pula. Dan juga regulasi di sini sudah dipaparkan tadi bahwa regulasinya adalah memberikan aturan kepada masyarakat dan juga kepada pabrik rokok agar memberikan peraturan-peraturan tertentu kepada masyarakat yang merokok dan juga pengedar rokoknya. Dan juga saya mendengar kata Banci akan mengenai masalah mental atau psikologis. Saya rasa kata-kata seperti itu tidak akan mengenai mental atau masalah psikologis. Di sini saya sangat
sangat bertanya-tanya bagaimana tim pro itu paham dengan mosi, tapi dia tidak paham dengan fakta yang terjadi di lapangan. Mental atau psikologis tidak hanya bisa atau tidak bisa dilakukan hanya dengan kata-kata, tapi juga akibat dari lingkungan tersebut. Lingkungan yang lebih menyodong pada rokok itu akan menyebabkan psikologis, tapi tidak dengan kata-kata yang seperti banci dan lain-lain. Karena apa? Karena pada fakta lapangan kata-kata tersebut itu tidak akan mengenai mental dari anak tersebut. Sekian Dewan Juri yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pada pembicara penyimpul dari tim kontra. Dilanjutkan yang terakhir dari penyimpul tim pro. Apakah sudah siap? Udah, Kak. Baik, kepada pembicara penyimpul tim pro dipersilakan. Oke, kesimpulan akan saya mulai dari 3, 2, 1. Baik, saya ingin menyanggah ini banyak tadi kekeliruan yang saya temukan ya. Tadi tuh pihak kontra ini selalu menyebut tentang ekonomi. Yang pertama, pabrik rokok itu penopang ekonomi di Indonesia, menyumbang cukai 13 triliun, terus petani tembakau, lapangan pekerjaan, operasional pemerintah harus siap kalau ada pengangguran, terus pemerintah belum ada solusi masalah pengangguran. Nah, kita kan saya tadi sudah menjelaskan bahwa limitasi dari objek pembahasan kita tadi adalah generasi muda dan tentang kesehatannya. Jadi kalau misal generasi muda ini terkena rokok itu tidak bisa meneruskan bangsa ini. Nah, merokok itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi sangat disayangkan pihak kontra terlalu fokus pada rokok sebagai penopang devisa negara dan malah merugikan 27 triliun dan sangat disayangkan malah kontra ini terlihat tidak peduli dengan kesehatan generasi muda. Lalu dan analogi tadi yang saya terima, pelayan dipecat padahal yang masak chefnya. Di mana-mana bahwa chef itu yang memproduksi makanan kan. Nah, jadi yang harus dibetulkan adalah ya produksi rokok itu sendiri dan distribusinya. Nah, lalu tadi kontra ketiga juga dalam penyimpulannya bilang bahwa anak kecil tidak mendapat kesempatan untuk beli dengan leluasa. Namun itu masih memberikan kesempatan bagi bagi anak-anak di atas umur 17 hingga di atas umur 18 hingga 25 tahun hingga 30 tahun itu untuk membeli rokok. Dan juga tadi saya melihat kesalahan yang sangat fatal bahwa rokok itu memberi manfaat seperti penyembuhan pada stroke. Wow. Tapi kan tetapi itu kan di dunia kayak misal gini, di rokok itu isinya tuh nggak cuma tembakau, tapi ada zat-zat adiktif, ada zat kimia dari 4.000 lebih zat kimia. Jadi terus fatwa tadi terlalu subjektif bahwa Anda boleh tidak dikatakan banci oleh orang-orang. Namun bukan berarti itu tidak terjadi oleh banyak orang di luar sana. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih pada pembicara penyimpul dari tim pro. Baik, sekian latihan rutin debat kita. Dilanjutkan pemberian penjurian dari juri kita yang terhormat, Rio. Dipersilakan kepada Rio untuk memberikan penjuriannya. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Sebelumnya selamat malam. Oke, di sini seperti biasanya saya jadi pemeran pengganti karena yang pertama Kak Aidil tuh pulang kampung, terus Kak Paujul ada agenda lain, Kak Ome juga ada agenda beribadah gitu. Makanya mereka nunjuk saya gitu buat gantiin. Sebenarnya agak bingung juga gitu. Karena masih belajar juga ini. Oke, tapi karena harus profesional, jadi it's okay. Oke, jadi mosi pada
malam ini tuh kan Dewan ini akan menghentikan operasional pabrik rokok dan penyebarannya sebagai upaya menyelamatkan kesehatan generasi muda. Sebelumnya saya ingin kasih applause dulu buat kedua tim karena dari kedua tim argumennya ini sangat menarik dan juga keren-keren banget. Oke, mungkin akan saya mulai dari pro 1 dari Alexia. Oke, tadi Lex, jangan ketawa Lex. Tadi dari Alexia tuh udah keren banget, kayak udah memahami alur terkait dengan pro 1 sendiri, kayak misal ngejelasin definisi, terus juga memberi limitasinya tuh industri rokok di negara Indonesia. Terus generasi yang sekitar berumur 16-30 tahun kan. Nah, Alexia tuh ngasih argumen awal terkait dengan bahwa penghentian rokok ini tuh agar mengurangi stok rokok dan menghentikan distribusi. Terus juga dihubung-hubungkan juga dengan berbagai penyakit yang disebabkan dengan asap rokok tersendiri. Mau itu penyakit yang ditimbulkan dari perokok pasif maupun yang aktif. Nah, terus menjelaskan juga beberapa fakta, antara lainnya yaitu Indonesia menjadi nomor 3 perokok terbanyak di dunia setelah Tiongkok dan juga India. Nah, terus memberikan solusi juga nih di awal. Solusinya itu ya seperti MOSI menghentikan operasional pabrik. Terus pemerintah harus sadar penyumbang penyakit terbesar itu dari industri rokok. Dan anggaran negara dapat terkikis karena dengan banyaknya BPJS dan segala macam. Itu argumen dari Alexia. Jadi ngaitinnya ke ke kesehatan juga ekonomi anggaran. Untuk waktunya udah pas banget, bagus. Oke, aku lanjut ke kontra 1 Isna. Isna udah keren, langsung menyanggah, langsung membidas terkait pernyataan Alexia. Ini sih yang emang harus ditekenin tuh. Soalnya kan yang aku tahu juga kan kalau misal pro 1 udah menyatakan argumen, berarti dari si kontra juga sebisa mungkin harus membidas pernyataan itu. Oke, nah jadi sanggahannya tuh cara efektif menyelesaikan permasalahan kesehatan bukan dengan cara menutup pabrik rokok, kata Isna, tetapi harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, Isna tuh menjelaskan bahwa yang lebih efektif tuh dari segi sosialisasi dari masyarakat, itu solusi yang efektif menurut Isna. Nah, karena pabrik rokok tuh merupakan penyumbang terbesar devisa negara. Terus juga kan membantu dari sektor pendidikan juga, seperti adanya beasiswa yang kita kenal kan, beasiswa Jarum Plus itu beasiswa yang terkenal. Terus juga menyumbang cukai sebanyak 13,3 triliun. Ini udah istilahnya tuh udah nyampein banyak banget fakta gitu. Dan ini emang keren sih. Terus terus ada alasannya juga, apabila operasional pabrik dihentikan bukan keputusan yang bijaksana karena tidak memikirkan devisa negara untuk pembangunan Indonesia tersendiri. Nah, itu terus juga ini juga merupakan sanggahan dari yang pernyataan Alexia tadi kan. Tadi tuh Alex menyatakan bahwa bahwa Indonesia itu negara berkembang, berarti mungkin Isna tuh menyanggah dengan ya pembangunan tuh harus dengan ekonomi yang kuat gitu. Nah, sedangkan kan ekonomi yang kuat tuh dihasilkan salah satunya dan penyumbang terbesarnya tuh dari industri pabrik rokok. Itu sanggahan yang keren. Oke, lanjut. Terus ya itu justru industri rokok memberikan pembangunan besar. Kalau dihentikan akan menimbulkan masalah yang lebih banyak lagi, lebih rumit. Terus Isna juga tadi sayangnya ada sisa waktu sekitar 1 menit yang nggak dimanfaatin. Padahal argumennya udah cakep banget, tapi ini ada sisa waktu. Jadi kayak masih ya disayangkan aja. Terus ke Pro 2, di sini ada Vidya, oke. Dari Vidya sendiri, nah tadi tuh Vidya kan di awal tuh dimulai dengan Dewan Juri yang saya hormati, rekan tim yang saya bla 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 kayak gitu. Nah, seingat aku pas waktu UDC kemarin tuh kata yang jurinya tuh mending kalau udah si Pro 1 ngemulai dengan Dewan Juri yang terhormat, mending pembicara lainnya tuh gak usah, karena ini akan mengikis waktu walaupun emang
sedikit kayak gitu. Itu seingat aku ya. Itu seingat aku. Jadi makanya gak usah. Terus dia juga nyampein bahwa merokok itu masalah yang kompleks, menyangkut psikologis, ekonomi, kesehatan, kayak gitu. Nah, terus bukan memberikan dampak negatif juga bagi diri kita sendiri, tapi bagi orang lain juga. Karenanya ini satu alasan juga dari tim pro. Oke, lanjut. Nah, dari sektor ekonomi itu, padahal uang yang dibelikan untuk membeli satu rokok juga itu kan bisa ditabung gitu. Istilahnya tuh walaupun harganya sekitar 1.000, tapi kalau ditabung tuh bermanfaat banget buat masa depan, kata dia gitu. Istilahnya tuh mungkin ya merujuk ke pembangunan juga buat masa depan Indonesia. Terus dia tidak setuju terkait dengan devisa terbesar. Justru rokok menyumbang kerugian terbesar. Ini disanggah lagi, ini keren. Setelah tadi Isna memberikan pernyataan bahwa menyumbang devisa terbesar, terus disanggah lagi sama Vidya, justru si rokok ini menyebabkan kerugian besar karena dengan BPJS itu kan ya mungkin pemerintah harus mengeluarkan ya dana yang tidak sedikit dan cukup banyak, hingga 2,7 triliun kayak gitu. Terus juga bukan hanya masalah psikologis ataupun yang lainnya, tapi masalah moral dan finansial juga. Ini Vidya juga tadi masih ada waktu 1 menit, ini sayang banget, padahal bisa dimanfaatin. Oke, next ke kontra 2, fatwa. Nah, dari fatwa tadi keren dalam artian memberikan berbagai fakta dan juga data gitu. Setelah kawannya tadi menyampaikan, Isna tuh kan istilahnya tuh cuma menyampaikan opini-opini aja tanpa banyak fakta ataupun data. Nah, terus dilengkapi sama si fatwa ini nyampein data-data seperti jika pabrik rokok dihentikan akan banyak pengangguran. Ini argumennya keren. Ini menurut Tempo, kata fatwa tempo.com. Ini pakai data. Terus karena orang yang bekerja di pabrik industri rokok juga banyak, sekitar 6,1 juta. Kalau misal pabrik rokok ditutup, maka ya tentunya akan menimbulkan masalah pengangguran. Terus si pegawai ini tuh akan dialihkan kemana, kayak gitu, yang jadi pertanyaan dari pihak kontra. Terus perokok mengganggu pendapatan negara. Nah, terus kata fatwa juga, mungkin tadi udah research bahwa menemukan satu fakta BPJS yang terkait dengan BPJS itu datanya gak valid dari tim kontra. Itu aku gak tahu masalah data-data, tapi tim kontra menyanggahnya seperti itu. Terus ini masih ngejelasin lagi, menekankan pendapat dari Isna terkait dengan beasiswa Jarum itu loh. Nah, dijelasin. Kan tadi Isna cuma nyampein contohnya tuh ada dari sektor pendidikan, penyumbang dari sektor pendidikan, contohnya ngadain beasiswa. Nah, terus si Fatwa tuh nyampein contohnya tuh Jarum Beasiswa loh ini, yang udah diadain sejak tahun 94 dan udah menghasilkan 200.000 lebih mahasiswa yang terbantu karena beasiswa ini. Nah, terus tadi aku kaget Fatwa menyampaikan di akhir tuh banci. Tadi aku gak ngeh atau kurang merhatiin dari video tuh nyampein terkait banci atau enggak ya. Oke, lanjut. Pro 3 ada Pak Eko. Nah, dari Pak Eko tersendiri ini kebanyakan membidas ya dari Pak Eko tuh. Oke. Nah, salah satunya tuh terkait dengan tadi kan dari pihak kontra tuh solusinya tuh dengan sosialisasi. Nah, terus dari pihak pro tuh nyampein Eko tuh bahwasannya sosialisasi itu udah dari dulu. Contohnya tuh kayak sosialisasi yang dilakukan di berbagai televisi, media cetak, pamflet dan sebagainya terkait dengan bahaya rokok. Tapi itu istilahnya tuh nggak menimbulkan efek yang masif gitu. Tetap aja banyak perokok. Terus rokok juga penyumbang devisa terbesar untuk negara. Bentar. Oh, ini pegawai yang di PHK akan dibawa kemana kalau misal pabrik rokok ditutup. Nah, terus tadi dari Eko sendiri agak kurang jelas sanggahannya kayak gimana. Justru langsung menyatakan bahwa dari pihak kontra itu tidak memberikan opini yang berarti tanpa adanya solusi kayak gitu. Padahal dia tuh niatnya mau membidas, tapi
tapi aku juga gak paham dasarnya apa terkait dengan yang pegawai yang di PHK itu. Terus beasiswa rokok. Nah, tadi terkait beasiswa rokok tuh, beasiswa tuh sebenarnya bukan beasiswa dari industri rokok juga, masih banyak beasiswa lain kata Eko. Ya emang banyak sih. Terus sebutan banci akan mempengaruhi psikologis. Itu juga disampaikan tadi sama Eko. Terus tadi Eko ini terlalu overtime ya. Tadi kelebihan 20 detik, seharusnya kan toleransi itu 20 detik ya. Jadi maksimal itu kan 5 menit 20 detik. Tadi Eko overtime sampai 5 menit 40. Jadi kelebihan 20 detik itu. Semoga nggak terulangi lagi. Oke, lanjut. Kontra 3 ada Kak Kanadia. Tadi Kanadia juga istilahnya membidas, terus juga menyampaikan lagi argumen-argumen yang udah disampaikan sama rekannya terkait dengan terbantu banget si masyarakat tuh karena adanya industri rokok. Bukan hanya istilahnya tuh dalam apa ya, bukan pabrik aja, tapi dalam segi industri advertising juga terbantu banget, kayak pengiklanan rokok kan itu udah terbantu banget buat pendapatan. Terus sektor rokok penyumbang pendapatan terbesar daripada gas ataupun yang lainnya. Itu juga disampaikan. Terus menjaga kesehatan bukan dengan hanya penghentian rokok, katakan dia. Dilanjut dengan tembakau juga memiliki banyak manfaat nih. Nah justru yang bikin aku tanda tanya tuh, kan kalau misal rokok tuh mungkin udah tercampur zat yang lain lagi gitu, bukan hanya tembakau di dalamnya, tapi mungkin udah ada berbagai zat lain, sehingga tadi menurut aku pendapatnya tuh terkait dengan tembakau memiliki manfaat tuh udah keren. Tapi kan ya rokok yang udah jadi tuh yang filteran tuh kan udah tercampur zat lain, bukan hanya tembakau aja. Terus lanjut ke kontra, penyimpul dari kontra tuh ada, bentar guys, ada fatwa. Dari fatwa tuh tadi udah keren dalam artian membandingkan lagi pendapat dari timnya dengan tim pro. Terus juga ya menyimpulkan diantaranya tuh kayak keberadaan pabrik rokok membantu pembangunan Indonesia ya dalam segi ekonominya kayak gitu. Ini juga dijelaskan lagi. Terus nah, dari pihak kontra tuh yang tadi solusinya tuh bukan hanya sosialisasi tapi juga regulasi. Nah, tapi dari pihak pro tuh nggak nyinggung yang namanya regulasi loh. Berarti kata fatwa tuh dalam artian ketika mereka nggak menyinggung terkait hal regulasi, berarti mereka juga udah setuju dengan regulasi yang sekarang kayak gitu. Nah, justru yang ditunggu-tunggu dari tim kontra tuh terkait dengan sanggahan regulasinya. Dari tadi kan pihak pro cuma menyanggah terkait sosialisasi seperti yang memang sosialisasi itu udah ada di media cetak maupun media online segala macam lah. Terus regulasi yang ditekankan tuh menurut fatwa tuh memberikan peraturan tertentu kepada perokok dan pabrik kayak gitu. Terus tadi di akhir juga menjelaskan lagi terkait dengan terminologi banci, bahwasannya tidak mempengaruhi mental ataupun psikologis. Karena itu kalau masalah psikologis tuh kaitannya juga dengan environment juga ya, kayak lingkungan segala macam. Terus tadi masih ada waktu 30 detik terkait dengan kesimpulan tuh masih ada sisa waktu tadi. Terus lanjut ke pro penyimpul dari Alexia. Ya tadi mungkin ada agak ke distraksi sama dede bayinya. Nggak tahu itu anak Alex, nggak tahu siapa lah. Oke. Nah, Alex juga tadi Astagfirullah. Nah, tadi juga Alex tuh menyangka terkait kekeliruan dari tim kontra. Nah, ini yang jadi pertanyaan tuh dari tadi kedua tim tuh ngebahas terkait ekonomi aja. Dari segi ekonomi dan ekonomi. Ngebahasnya tuh sekitar cukai, pajak, devisa, segala macam. Sedangkan mosi kali ini tuh kan Dewan ini akan menghentikan operasional rokok
dan penyebaran sebagai upaya menyelamatkan kesehatan generasi muda. Ini mestinya terkait dengan kesehatan generasi muda, tapi yang dibahas dari itu terus-terusan terkait dengan ekonomi. Itu yang jadi pertanyaan juga nih. Kenapa dari tadi kedua tim itu ngebahas ekonomi terus dari segi pembangunan segala macam, sedangkan kesehatannya cuma dibahas di beberapa pembicara aja. Terus Alex juga tadi emang mention itu dari tadi pihak kontra membahas terkait ekonomi, padahal tim pro juga dari tadi juga membahas terkait ekonomi gitu. Oke. Mungkin itu yang jadi catatan bagi kedua tim, harus lebih melihat lagi emosinya. Kalau masih membahas kesehatan ya berarti membahas kesehatan. Harus ditekenin di kesehatan. Oke, itu mungkin pendapat sih. Soalnya kan ini istilahnya sering-sering juga. Itu pendapat dari aku terkait dengan kedua tim dan ke-6 pembicara. Oke. Sekarang aku mau nanya ke yang lainnya deh terkait pendapatnya dari masing-masing, terkait pendapatnya untuk kedua tim. Di sini ada Alfia. Halo Alfia. Halo Alfia, apakah masih stay dengan layarnya? Oh, karena ada Alif. Ayo, Alif. Pendapat dari kamu, Alif. Ayo. Ya, Lip, silakan Lip. Katanya dirimu dari tadi mau menyinggung. Ayo, Lip, silakan. Ayo. Terkait dengan pihak pro dan kontra gimana? Ya udah aku cateringin, udah aku pinjemin laptop yuk. Cepat. Apa ya? Bentar. Ini sebagian rutinitas ini harus ditanya satu-satu. Cepat. Enggak, jurinya bingung aja sih. Kalau menurut aku ya dari acara debat malam ini tuh seru banget sih. Iya emang. Seru banget, dari argumen-argumen yang disampaikan itu kayak semua tuh berbobot gitu. Terutama dari Pro 1. Dari Pro 1 dari Alexia itu keren sih menurut aku, argumennya tuh kayak tersusun rapi banget gitu loh. Kayak ini Alex langsung terbang. Speaker nggak tuh? Bener. Salting. Ya, istrinya keluar kan. Terus kontra 1 juga keren. Subjeknya apa? Untuk membidas juga kan kepada Pro 1. Terus kontra Pro 2 juga. Analis. Kalau menurut aku sih sebenarnya yang menyangkut yang mulai dari pembahasan ekonomi itu dari tim kontra sih, makanya dari tim pro itu membidas loh gitu loh terkait ekonominya gitu loh. Jadi apa ya, bukan aku kayak gimana, tapi emang gitu sih. Dan pokoknya udah keren sih, udah keren sih UDC ini, mantap. UDC. Oke, thank you. Oke, mungkin di sini ada Pramesti. Pramesti, halo. Nggak ada, udah live deh tadi kayaknya. Tadi kan suamimu yang berpendapat, sekarang istrinya. Gimana, cepat? Ayo. Terkait bebas aja. Tadi argumennya kayak gimana? Ajak aja emaknya, gak apa-apa berpendapat. Ya jadi kalau menurut gue sih untuk perdebatan malam ini yang menang pro ya. Soalnya yang pro temen gue. Ya enggak dong, enggak gitu. Maksudnya yang kenapa gue milih pro, karena pemaparan dari Alex itu benar. Kayak data-data yang dia ungkapin tadi kan, terus juga diperkuat sama si Vidya, gitu aja sih. Oke. Terima kasih kepada Pramesti Ratu. Satu lagi deh, mumpung masih ada waktu. Tapi siapa ya?
Kak Sapitri. Halo Kak. Halo. Halo, gimana Kak pendapatnya Kak? Kalau terkait dengan perdebatan malam ini, menurut aku semuanya udah bagus gitu, karena dari penyampaian argumentasi itu kan udah tertata juga, dan semuanya bisa menunjukkan apa ya, kayak poin-poin penting dari argumen mereka yang mendukung persetujuan mereka, baik ke kontranya maupun ke pro-nya gitu. Secara keseluruhan bagus. Bingung sih kalau misalnya disuruh milih pro atau kontra gitu. Kalau dari aku sendiri, soalnya sama-sama bagus semuanya dari setiap pembicaranya gitu. Mungkin dari aku gitu sih. Oke, makasih Kak Sapitri. Iya, mungkin itu pendapat dari ketiga teman kita yang udah menyimak tadi, tapi keputusan tetap ada di tangan Rio alias juri pada kali ini. Oke, tapi sebentar saya butuh waktu sekitar 2 menit untuk menentukan siapa pemenangnya. Akan brainstorming terlebih dahulu. Oke, bentar. 1 menit, Deng, sampai 20. Setengah menit yuk. Mau jangan terlalu lama yuk. Iyalah. Kita ada urusan ya. Something. Ini paling banyak urusan. Oh iya banget nih berdua. Oke, udah ada pemenangnya. Asal-asalan nih. Mau tahu. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih sekali lagi buat kedua tim karena udah menyajikan perdebatan yang sangat epik sekali, yang sangat super eksklusif dibandingkan hari-hari kemarin. Ini argumennya saling sanggah menyanggah. Terus juga aku ucapin minta maaf kalau misal ada perkataan yang emang sedikit kurang dengan kenyataannya, dalam artian kita sama-sama masih belajar. Aku juga kan kayak ini tiba-tiba ditunjuk lagi. Oke, jadi mau tidak mau ya harus seprofesional mungkin. Oke, jadi dari tim pro ada Alexia sebagai pembicara 1 dan penyimpul. Sebagai pembicara kedua ada Vidya dan pembicara ketiganya ada Eko. Dari pihak kontra, pembicara 1 ada Isna, pembicara 2 ada pembicara 2 ada Patwa sekaligus penyimpul, dan pembicara 3 ada Kanadia. Oke, setelah kami menimbang memutuskan, kami gak tuh, padahal aku sendiri. Oke, setelah saya menimbang memutuskan dengan otak saya, dan akhirnya keluarlah satu pemenang, yaitu pihak pro. Kasih applause dulu dong. Kasih applause dari pihak pro. Oke, aku jelasin ya kenapa menurutku pihak pro ini lebih apa ya, istilahnya tuh lebih baik daripada pihak kontra. Karena dari pihak pro tadi aku setuju dengan yang disampaikan Alif juga. Pihak pro tuh tadi hanya membidas terkait dengan bahasan ekonomi segala macam, sedangkan dari pihak kontra tuh yang justru apa ya, saya tuh memancing buat ke arah ekonomi kayak gitu pembahasannya. Sedangkan kan yang dibahas tuh kesehatan. Itu salah satu faktor kenapa aku milih pihak pro. Selain daripada emang argumennya bagus juga, dari pihak kontra juga bagus banget. Tapi mungkin hari ini sedang tidak berpihak. Oke, satu lagi ini ada pengumuman best speaker-nya. Oke, best speaker pada debat tanggal 3 Juni 2022 diraih oleh Fatwa. Oke, Fatwa, ada Fatwa? Oh, nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Nanti sampaikan aja di grup. Halo, kenapa Fatwa? Karena walaupun dari pihak kontra sedikit tidak unggul dengan pihak pro, tapi apa yang disampaikan oleh Fatwa tuh udah bagus banget argumen-argumennya. Terus juga dari segi penyampaian, ucapannya juga udah keren.
terus emang nggak terbata-bata juga, alias lancar apa yang disampaikan, dan emang sesuai dengan aturan perdebatan. Oke, fatwa izin ada acara, oke gak apa-apa. Oke, jadi itu pemenang pada malam kali ini. Oke, mungkin itu aja guys dari aku. Makasih dan mohon maaf sekali lagi. Saya kembalikan kepada moderator, Fadilah. Jangan dulu keluar dong. Fadilah. Terima kasih atas penjelasan dari Rio. Oke, sekian latihan debat kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya. Saya sebagai moderator undur diri. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan saya, Fadilah, selaku moderator yang sudah memandu jalannya latihan perdebatan pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk tim pro yang sudah memenangkan perdebatan pada malam hari ini, dan tetap semangat untuk tim kontra. Kalian belum menang bukan berarti kalian tidak baik, tapi memang mungkin next time lebih beruntung lagi. Selamat juga buat the speaker-nya, Fatwa, meskipun Fatwa sudah tidak ada di room Zoom ini. Oke, teman-teman semua, dengan berakhirnya sesi perdebatan, maka berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Namun sebelum kegiatan ini diakhiri, akan ada baiknya kita untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang belum open cam, silahkan open cam terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke. Rahman. Ya, on cam. You on cam. Ceritain tahu. Alfia, Zaskia, Dia mukanya kayak gak ada gembira-gembiranya padahal menang loh. Fit, gimana Fit? Bicarain ibunya Fit. Alfia sama Zaskia mau open cam nggak? Oh tidak, saya lagi pakai anduk, diam. Enggak Kak, absen dulu. Oke. Keceplosan. Berarti Zaskia sama Alpia gak on cam. Bangke cium. Kamu mau ganti username Zoom dulu nggak, Ki? Atau mau... Oh iya. Aduh, malu. Maaf Ntar ya. terpampang di GUKM lah. Gak apa-apa. Kirain aja jodoh. Amin. Amin. Ya, oke. Oke, kita dokumentasi dulu ya. Yang pertama kita formal dulu. Oke. Bentar guys. Tadi aku lihat di kolom chat tuh ada yang nanya, Rio, aku salpok sama tote bagmu beli di mana? Ayangku yang nanya, lo nggak usah promosi tai. Nanti dulu. Terus nih, kalau pengen bisa PC. Ntar aku jelasin. Itu ada caranya. Apa sih? Soalnya tadi kan Kia nanyain. Bukan gua bego yang nanya, itu doi. Oke, lanjut. Oke, urusan tote bag nanti bisa PC Rio ya. Oh iya, oke. Dasar sih promosi. Oke, kita dokumentasi dulu, kita formal dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Yang kedua, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga gaya bebas. Ngapa lu bengek? Diem lo. Nanyir, iya, 1, 2, iya. Cekrek. Oke, sudah teman-teman semua. Oke. Selamat untuk pro ya. Masih guys. Guys, jangan lupa ya follow IG media partner kita supaya poster kita bisa tampilin. Oke. Satu nggak di Jogja. Enggak, masih di Lampung nanti Juli. Sinilah. Oke, bentar ya, aku tutup dulu ya. Anjir. Jangan ditutup.
Baik, terima kasih kepada rekan berpikir semua yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk mengikuti latihan debat. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan sampai jumpa di latihan debat minggu depan. Saya Wahyu Rahma, selaku MC, mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan kepada rekan-rekan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Terima kasih. Makasih ya. Makasih semua. Salam untuk DPJ.